Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang bertema otonomi daerah dan dana desa. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Muhammad Khalili dengan NIM 159, yang kedua Taufikur Rahman dengan NIM 160, yang ketiga Miftahuddin dengan NIM 167, yang keempat Farah Fitriana dengan NIM 183, yang kelima Nur Aulia dengan NIM 186, yang keenam Yuliana Anita dengan NIM 189, yang ketujuh Siti Nur Amelia dengan NIM 190, yang kedelapan Muhammad Soleh dengan NIM 193, yang kesembilan Andi Prayogo A dengan NIM 196, dan yang terakhir yaitu Deyanti Kowi dengan NIM 206. Tujuan otonomi daerah yang pertama yaitu mengetahui masalah-masalah yang menjadi wewenang atau acuan program dalam suatu daerah dan meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. Yang kedua yaitu mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju daerah yang otonomi. Yang ketiga yaitu mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga suatu daerah dapat menjadi daerah yang otonomi. Selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi politik, yaitu tujuan otonomi daerah yakni harus dipahami bahwa tujuan otonomi daerah sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, menginginkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah responsif. Yang kedua yaitu dari segi ekonomi. Tujuan otonomi daerah dari segi ekonomi yakni terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Yang ketiga yaitu dari kecamatan sosial. Tujuan otonomi daerah yakni menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan. Prinsip otonomi daerah dibagi menjadi tiga, yaitu otonomi daerah tidak terbatas, yang kedua otonomi nyata, yang ketiga otonomi tanggung jawab. Asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ada tiga. Yang pertama yaitu asas desentralisasi, yang kedua asas dekonsentrasi, dan yang ketiga asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi ini asas bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan asas dekonsentrasi, asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Dan yang ketiga yaitu asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah dan kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu, yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting dalam rangka pengembangan suatu daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing.
Melalui kebijakan sistem otonomi daerah, bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari tiap-tiap daerah. Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah ada 8. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan. Pengertian dana desa. Dana desa dapat didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan sumber dan mekanisme penyaluran dana desa. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten atau kota. Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi 2 tahap, yakni tahap mekanisme transfer APBN dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran alokasi dana desa selengkapnya seperti di bawah ini. Yang pertama, pencairan dana desa dilakukan bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan. Yang kedua, pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat, disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, pencairan tahap kedua dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Yang keempat, pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa. Yang kelima, penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas atau pimpinan pelaksana kegiatan. Prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan. Yang pertama, bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan desa dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya. Yang kedua, sekretaris desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP, dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar yang ditandatangani oleh kepala desa. Yang keempat, bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang kas dengan desa pada bank yang ditunjuk. Yang kelima, dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan ke dalam buku kas umum untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan desa. Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk pembiayaan bidang
pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJMD dan RKPD setiap tahunnya melalui 1. Dana desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini atau PAUD. 2. Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa yang diantaranya dapat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier. Yang ketiga, dana desa diprioritaskan untuk pengembangan. Ya baik, selanjutnya prioritas dana desa. 3. Fokus anggaran dana desa tahun 2021. 1. Pemulihan ekonomi nasional PEN sesuai kewenangan desa. Yang kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Yang ketiga, adaptasi kebiasaan baru, yaitu desa aman COVID-19. Dana desa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN Pasal 1 Ayat 2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota, untuk selanjutnya ditransfer ke APB desa. 1. Pengelolaan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang adanya dana desa atau DD. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa atau kelurahan. Meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan dana desa atau DD. 2. Penggunaan. Kegiatan yang didanai sesuai dengan telah direncanakan dalam APBD, daya serap atau realisasi keuangan sesuai dengan ditargetkan. Menyerap tenaga kerja, besarnya jumlah penerima manfaat atau terutama dari kelompok miskin. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan dana desa, terjadinya peningkatan pendapatan asli desa, mampu bersinergi dalam program-program pemerintah yang ada di desa kelurahan tersebut. Pengelola keuangan desa dalam APBD desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dalam prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Yang kedua, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Yang ketiga, dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. Yang keempat, jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar. Dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang terkait yang berjudul efektivitas alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan sesuai PP nomor 22 tahun 2015. Studi kasus di Desa Tincep, Kecamatan Sonder. Penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Tincep, Kecamatan Sonder
tentang dana desa diambil kesimpulan bahwa dana desa yang diberikan oleh pemerintah sangatlah membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dari tabel anggaran dana desa per tahun dapat kita lihat bahwa anggaran dana desa lebih diprioritaskan ke infrastruktur desa. Dilihat dari pekerjaan masyarakat yang sebagian besar sebagai petani, maka daripada itu pemerintah Desa Tincep, Kecamatan Sonder memutuskan pengaspalan jalan dan pembuatan jembatan yang ada beberapa jalan dan pembuatan jalan setapak yang ada di lorong-lorong jalan di Desa Tincep. Pembangunan fisik yang paling memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu pada bidang infrastruktur jalan. Kondisi di Desa Tincep pada saat ini dari segi pembangunan fisik sudah lebih baik dari pada tahun sebelumnya, ditandai dengan pembangunan baru yang memanfaatkan anggaran alokasi dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa menjadikan kehidupan desa yang harmonis, tali persaudaraan yang baik, dan semangat gotong royong masyarakat. Dampak dari adanya anggaran alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah yang ada di Desa Tincep ini dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Tincep sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan alokasi dana desa sampai pada tahap pertanggungjawaban, terutama dalam pelaporan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan daerah dan otonomi daerah di Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Selain itu, yang diperoleh dari aparatur Desa Tincep juga didapat dari tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat desa sebagai informan yang berhak mengutarakan pendapat mengenai dampak dari pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non-fisik di Desa Tincep. Adapun dampak dari alokasi dana desa, yaitu yang pertama ada dampak pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik. Pembangunan fisik merupakan suatu aspek dari bentuk perwujudan nyata sebuah tuntutan kebutuhan yang memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan pada kegiatan sosial budaya masyarakatnya. Adanya pembangunan fisik ini dibuktikan dengan adanya proyek-proyek nyata pada pembangunan fisik dengan berupa sarana dan prasarana fisik yang dapat membantu kinerja masyarakat semakin mudah. Pembangunan fisik yang paling memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu pada bidang infrastruktur jalan, kegiatan pembangunan fisik di Desa Tincep. Yang kedua ada dampak pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan non-fisik. Pembangunan non-fisik ini merupakan pembangunan yang tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia. Dan yang paling diperlihatkan dari pembangunan non-fisik yaitu kualitas sumber daya manusianya, karena yang menjalankan pembangunan non-fisik ini didasari pada kemampuan sumber daya manusianya. Adapun tujuan dari pembangunan non-fisik ini adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.